Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, di sini aku mau masak-masak lagi. Kali ini aku mau bikinin rapan bubur sumsum ya. Walaupun masakan aku itu emang gak pernah berubah ya dari hari ke hari. Pasti yang dimasak tuh cuman itu-itu aja. Abis gimana ya, suka bingung gitu kalau mau masak, apalagi rapan anaknya tuh pilihan. Terus kalaupun masak, jadi harus nanya dulu dia maunya apa gitu ya teman-teman. Nah, karena aku juga udah lama nggak bikinin rapan bubur sumsum, dia minta dibikinin, ya udah aku bikinin aja. Dan ini juga aku barusan habis dari warung, aku beli sawi, terus ada tepung beras dan juga ada mie ya teman-teman. Dan untuk tepung berasnya, sebelum aku bikinin bubur, ini mau aku gongseng dulu sebentar sampai aromanya tercium ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, ini tinggal ditambahkan air sedikit demi sedikit, pokoknya dilihat kekentalannya gitu ya teman-teman. Aku tuh kalau bikin apa-apa jarang banget pakai takaran, jadi dikira-kira aja. Nah, dan ini aku aduk-aduk sampai si tepung sama airnya itu tercampur merata. Terus aku tambahkan juga santan dan daun pandan. Jangan lupa aku juga tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Nah, barusan aku aduk-aduknya sebelum apinya nyala ya teman-teman. Tapi kalau udah tercampur semuanya, boleh nih apinya dinyalain. Kemudian aduk-aduk terus sampai buburnya tuh mengental seperti ini ya teman-teman. Pokoknya untuk teksturnya disesuaikan aja sama selera masing-masing. Dan aku tuh lebih suka tekstur bubur sumsum yang emang agak encer begini ya teman-teman, tapi nggak yang terlalu encer banget. Nah, dari ini aku sengaja bikinnya banyak biar nanti kalau misalkan rapan pengen tinggal ngambil aja ya teman-teman, karena mau aku taruh di kulkas jadi bisa awet 2 hari lah ya teman-teman, karena ini tuh udah pasti habis gitu, apalagi rapan emang sedoyan itu sama bubur sumsum. Dan untuk air gulanya di sini aku pakai gula merah, terus aku tambahkan juga daun pandan. Ini tinggal dikasih air terus dimasak ya teman-teman. Nah, biasanya kalau untuk air gulanya aku bikin sedikit demi sedikit aja karena suka nggak habis gitu, sayang ya, nanti tuh suka kebuang. Nah, ini untuk air gulanya udah mateng. Terus lanjut di sini karena rapan udah nggak sabar nih pengen makan buburnya, jadi mau aku tuangin di mangkok aja. Dan aku juga ternyata pengen ya teman-teman, jadi aku ngikut deh biar makannya bareng-bareng, aku nuangin juga di mangkok dan selebihnya mau aku taruh di kulkas biar nanti pas dimakan tuh enak ya dingin. Lanjut di sini aku mau nyiapin dulu lauknya buat rapan ya teman-teman. Aku bingung juga nih mau masak apa. Ya udah di sini aku mau masak sawi putih campur pakai mie. Dan ini baru pertama kalinya juga aku bikinin menu buat rapan ya teman-teman. Menu yang ini tuh nggak tahu ya rapan bakalan mau atau enggak, tapi biasanya kalau ada mie-nya gitu dia mau. Nah, ini mau aku tambahkan bumbunya, ada bawang merah sama tomat ya. Untuk mie-nya ini aku rebus dulu sebentar karena di sini aku pakainya mie goreng ya teman-teman. Lanjut setelah mie-nya mateng, di sini aku mau numis dulu bawang, terus mau aku masukin juga si sawi putihnya. Jangan lupa diaduk-aduk, tambahkan air secukupnya dan tinggal tambahkan penyedap rasa lainnya. Terakhir aku nanti bakalan masukin mie-nya. Nah, ini aku masaknya nggak banyak menu ya teman-teman, aku cuma satu menu aja karena kebetulan ini tuh hari libur, jadi wartegnya tutup, jadi terpaksa ya aku harus masak. Sebenarnya aku seneng sih masak-masak kayak gitu, tapi kalau perbumbuan atau bahan-bahan tuh komplit, cuman kalau nggak komplit kayaknya mager ya teman-teman. Apalagi sekarang ini uang 50.000 atau 100.000 itu tuh paling cukup buat bumbu aja ya teman-teman. Terus kalau misalkan dimakan sama anak ya alhamdulillah, tapi kalau pas udah kita masakin, udah effort banget nih masakin buat anak tapi nggak dimakan, kayaknya nyesek ya teman-teman, sayang banget gitu udah keluar uang. Karena kan kalau makanan nggak dimakan kayak gitu tuh kayak mubazir, terus kitanya juga sedih ya, terus anak tuh pengennya apa gitu. Karena nggak tahu kenapa rapan itu sekarang makannya bener-bener pilih-pilih banget, jadi aku tuh mager gitu buat bikinin menu yang lainnya, takut nggak dimakan juga. Nah, aku sendiri kan nggak bisa ngabisin ya teman-teman, terus papanya rapan juga nggak ada di rumah, jadi mubazir gitu, kayak sering buang-buangin makanan kayak gitu. Kalau beli itu kan secukupnya, cuman kalau beli emang lebih boros ya teman-teman. Yang biasanya kita masak bisa sampai sore, kalau beli paling cuman sekali makan aja gitu.
Nah, teman-teman, di sini karena masak aku udah beres, terus Rapan juga udah aku suapin, dia udah main sama teman-temannya. Pokoknya kalau Rapan udah aku suapin, aku udah tenang ya. Mau ngerjain apapun tenang. Nah, dan di sini aku mau ganti air kura-kura dulu karena aku belum punya tempat buat naruh si kura-kuranya. Jadi di sini aku taruh di baskom aja ya, teman-teman, dan setiap hari aku ganti untuk airnya biar nggak kotor, biar kura-kuranya juga seneng ya, teman-teman, terus di air yang bersih. Karena kan dia juga suka buang kotoran gitu ya, jadinya airnya tuh kayak kotor banget gitu ya, teman-teman. Dan hari ini tuh aku lagi seneng banget ya, teman-teman, karena pas kemarin periksa ternyata darah aku udah turun. Karena dari awal kehamilan sampai sekarang ini aku tuh ada riwayat darah tinggi ya, teman-teman. Apalagi pas awal-awal tahu hamil, aku tuh bener-bener gak bisa tidur sama sekali, kepala sakit, belum lagi ada sesuatu hal gitu ya, teman-teman, yang memicu darah aku tinggi ya. Jadi aku tuh bener-bener kepikiran banget ya waktu itu, makanya sampai susah tidur, sampai sakit kepala. Tapi sekarang ini karena alhamdulillah aku juga dikelilingin sama orang-orang yang baik, terus orang-orang yang mensupport aku dan selalu ngedukung gitu ya, teman-teman, terus ngasih nasihat atau masukan-masukan yang baik. Jadi akunya juga ikut tenang, dan sekarang tuh udah nggak pernah mikirin hal itu lagi gitu ya, teman-teman, mikirin hal-hal yang bikin memicu darah tinggi aku lagi. Karena emang berasa banget kalau misalkan kepikiran terus, akunya tuh jadi susah tidur dan otomatis darah aku melonjak ya, teman-teman. Apalagi yang ada riwayat ya, gak ada riwayat aja kalau misalkan kita stres atau memikirkan sesuatu yang berlebihan, itu tuh bisa jadi darah tinggi juga ya, teman-teman. Apalagi aku yang ada riwayat dan turunan dari keluarga ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini aku bener-bener happy, terus beres-beres atau bersih-bersih juga, kayak hati aku tuh lagi tenang banget. Dan kemarin pas periksa emang udah turun, jadi aku lumayan ini ya, lumayan agak lega. Karena dari kemarin tuh dokternya suka bilang kalau misalkan darah tinggi itu kan berbahaya buat ibu hamil, terus nantinya juga kita nggak bisa lahiran normal. Dan kalau aku sih emang nggak tahu ya nanti bakalan normal atau sesar, tergantung dokternya, karena faktor usia juga. Aku udah kepala 3 ya, teman-teman, dan harusnya sih kata dokter udah nggak boleh hamil lagi. Nah, terus aku juga ada darah tinggi, terus untuk riwayat kelahiran anak pertama juga aku SC ya, teman-teman. Jadi ada kemungkinan untuk anak kedua juga SC lagi, tapi aku nggak tahu ya, teman-teman ya, seiring berjalannya waktu aja. Dan aku minta doanya semoga mau SC ataupun normal, semoga semuanya baik, semoga semuanya sehat dan lancar-lancar aja, amin. Dan weekendnya emak-emak itu seperti ini ya, teman-teman. Apalagi aku jarang banget keluar rumah ya, kecuali nih papahnya Rapan ada di rumah atau mungkin teman-teman ngajakin baru deh aku keluar rumah. Tapi kalau misalkan gak ada yang penting-penting banget, aku tuh setiap weekend pasti di rumah ya, karena aku juga jarang nyuci setiap hari. Dan kalaupun nyuci itu tuh aku nunggu hari libur aja gitu. Kalaupun gak hari libur paling nyucinya sedikit-sedikit, karena aku juga kan gak ada mesin cuci ya, teman-teman. Jadi nyucinya tuh masih manual, jadi lumayan pegel juga. Apalagi sekarang kondisi badan aku tuh udah mulai gede ya, jadi lumayan pegel gitu untuk jongkok ataupun duduk gitu. Dan ini aku mau lanjut aja buat jemurin bajunya. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.